langsung melakukan permasalahan itu. Nah setelah dia menunjukkan dia kalau berada di Jakarta menuju Jeddah itu orang dulu orang lain ada nama berniat ihram Jeddah bandara. Kita tergantung aja gitu. Nah tukang bawa itu sudah tukang bawa ini tapi ada salah besar. Nah itu aja sudah ada kita ada tapi kalau apa bahasa kurang tua itu komplek awal juga kita manggil mengapik yaitu dia lamlam itu sebelum mendarat sekitar 20 menitan mendarat. Nah itu ada namanya lamlam. Kita melewati daerah lamlam berarti berniat ihramnya di pesawat. Nah itu masalahnya. Coba tanyain guru-guru tadi. Berniatnya dia lamlam, wah ini tidak mendarat. Makanya orang dari Jakarta berangkat ke Mekah, kalau langsung menuju Mekah di Jakarta orang pada sering pakai ihram. Ya udah kenapa? Itu masalahnya. Berarti orang nambah pakai ihram ini, berniatnya kan di dalam pesawat sebelum mendarat ke bandara yang Abdulaziz juga. Nah kalau misalnya orang memimpin kita ini, kita bisa aja jam di bandara karena berpakaian ihram kita langsung berniat. Nah itu tanggung jawab teman salah. Kalau ulun baik mengambil aktifan kita berniat ihram di alam sebelum pesawat mendarat, maka kita makan di Jakarta atau keluarga hendak berpakaian ihram oleh ini kan terserah, tapi mandi dulu di Jakarta. Mandi ini ya, mandi ihram. Niatnya belum. Nah di Jakarta mandi dulu. Kalau di Jeddah berniat di bandara, mandinya kewajiban bandara. Nah pertanyaan ulun ini, apakah orang dahulu itu berniatnya kalau di bandara itu dilakukan oleh orang dahulu, itu aja masalahnya. Dilakukan tidak? Beberapa kali bahagia nih sebenarnya. Kita sekali semustawa berhati-hati ya. Atau nang berumrah nih, nang langsung ke Mekah, apa di Jeddah, di bandara itu, atau sebelum pesawat mendarat. Ulun Pak Ebe melihat pernah transit dari Malaysia menuju Jeddah, berpakaian ihram dua-duanya. Di Jakarta, berpakaian ihram sudah. Nah itu, karena Jeddah itu bisa langsung ke Mekah, bisa ke Madinah. Nah ini masalahnya, dari Jeddah menuju Madinah bisa, dari Jeddah bisa juga di rumah. Kalau dari Jeddah langsung ke Mekah, memang dia alam itu. Nah, ini di bandara. Ini masalahnya. Nah lain Bapak Ibu lah, ini penting juga tahu. Dahulu guru dinai, orang melihat bulan menentukan awal Ramadan atau awal Syawal 2 derajat. Sekarang kenapa maka 3 derajat? Jar ulun 2 derajat dahulu
2 derajat dahulu sudah kelihatan. Sekarang ini 2 derajat kelihatan, 3 derajat baru kelihatan. Maka berubahlah dari 2 derajat menjadi 3 derajat. Kenapa ya guru? Berarti alam sudah keadaan lagi ada perubahan. Anggaplah terjadi sudah ada kerusakan. Dahulu musim apa? Musim apa? Dahulu ada musim rambutan, musim cempedak. Nah, ini musim apa? Nah, berarti alam sudah rusak sudah. Ada orang tahu musim apa ini? Musim apa? Oh, musim betukan kah? Hubungan yang menyuruh musim betukan, bisa bujur bermusim membetukan lah. Ya, itu awalnya kita 2 derajat jadi 3 derajat. Kalau kelihatan bulan itu 3 derajat, jadi ulun baru ditentukan sidang isbat, lalu ditetapkan nanti oleh Menteri Agama. Karena kelihatan bulan 3 derajat baru kelihatan. Dulu 2 derajat sudah kelihatan, sekarang enggak. Sama aja dulu perempuan haidnya sekitar 12 atau 11. Sekarang 9 tahun sudah haid. Yang kayak apa juga? Yang kita bahas nih umurnya kah? Haidnya kah? Yang kita bahas haidnya. Apabila haid berarti sudah balik. Umurnya 9 tahun. Dulu ibu-ibu 11 atau 12 tahun haid. Sekarang maju 9 tahun sudah haid. Perubahan dulu mungkin faktor makanan orang dulu rata-rata alamiah, bak kulkas yang ada sekarang hadir-hadirnya ada orang bisa kulkas. Nah, daging kurban paling atas kulkas itu bakarannya freezer lah, setahun sekali hanya dibuka. Tahun yang dahulu dikeluarkan daging kurbannya, tahun yang wahid ini diandak blok dagingnya. Beda kalau sudah. Dulu kan ada kulkas-kulkasan, hanya makanan tuh habis. Pada sampai berburukan. Oh ya ini daging korban dia jual setahun, rumah jangan diberiakan mau tetangga. Rusak sudah. Nah itu tuh masalahnya. Beda. Nah sama kalau masalah ibadah, ulun mengikuti orang terdahulu. Kada mau ulun mengikuti orang sekarang lama. Nah, kecuali masalah dunia, ayo kita ngikuti orang sekarang. HP yang terdahulu kan mungkin tukar atau HP yang hanyar kan bagus. Nyata ada HP yang hanyar keluar yang bagus. Kalau aturan agama kan aturan orang wah ini kan dipakai aturan orang bahari kan. Agama orang bahari yang bujur, jangan aturan orang sekarang. Kalau agama aturan orang terdahulu kita pakai. Kalau dunia silahkan aturan orang sekarang. Nah ini masalahnya Bapak Ibu. Nah akhirnya di Mekah ini sekitar 8 Zulhijjah nih. Lalu dia baik-baik tawaf, sunat tawaf, sa'i, tahallul, selesai.
pekerjaan umroh. Nah, selesai pekerjaan umrah, ini hari ke-8 Dzulhijjah. Lalu Bapak Ibu pulang dia ke hotel atau gedung 8 Dzulhijjah, siap-siap lagi menuju Arafah. Siap-siap menuju Arafah itu nanti terjadi di 9 Dzulhijjah. Nah, lalu setelah zuhur di Arafah itulah mulai waktu wukuf. Wukuf Arafah itu zawal syamsi, gelincir matahari. Disinilah al-hajju Arafah. Haji itu penentuannya wukuf di Arafah. Nah, kemudian maghrib siap-siap untuk menuju Muzdalifah. Ini kemana nih? Ke Muzdalifah. Bapak di sana itu ngambil batu untuk melontar jumrah Muzdalifah. Ini nanti kita bahas di sambungannya Muzdalifah. Nah, Muzdalifah berarti ini di malam hari raya 10 Dzulhijjah. Nah, sekitar Bapak Ibu 6 jam di sini. Nah, Muzdalifah 6 jam. Berangkatlah orang semua jemaah, jadi uyuh-uyuhnya di sini. Sabarnya tinggi Pak Ibu di sini. Biasalah macet, wis pambat, mantar, nah itu Pak. Dikira orang beribadah itu nyaman terus kah? Nah, kalau ini nyaman Pak Ibu sudah, namanya nyamannya dulu. Orang tawaf aja Pak Ibu ada ini namanya mobil, nah di namanya mobil apa itu? Nang di Murjani itu. Tapi kadang belum pulang buka ini Murjani. Nah, kalau betisnya atau kakinya bermasalah, ayo aja. Kalau kaki kalian bermasalah, bagus. Pakai kaki tawaf supaya tahu uyuhnya orang tahu 7 kali putaran. Nah, nang kayak itu orang mampu membawa kuitan ke kursi roda mungkin. Tapi minta maaf, kesannya beda. Kesannya beda. Sekarang ini kan banyak. Allah gagah aja, angin orangnya, awaknya pakai mobil, sainya pakai mobil juga. Tapi paling atas, orang pernah naik 100 real. Sai, tawaf pun gak pernah pakai mobil itu. Di bawah situ tawaf, para Ka'bah situ. Kalau pakai mobil itu ini di mana? Di atas tingkat berapa? 2 atau 3 kan? Maunya 3, maunya di situ. Kalau mau kursi roda kan sama juga. Tinggal 2 rasanya. Kalau yang pakai mobil tinggal 3. 3 paling atas tuh. Siapa namanya mobil hubungannya lah atau kita? Kalau kita beli jualnya lagi. Nah, kalau ulun panglah hadir nih. Apabila ditakdirkan ke sana, betis sehat aja, nang bagus,
kayak orang aja. Maka itu Pak sarabenya apa? Saburu musim ini. Mun awak sehat aja baik-baik. Nyaman tahu bagaimana Rasulullah. Kayak orang soleh hari. Punya sarang duit itu, apa ada sarang duit itu? Tahu berapa aja loh ini namanya hanya nih. Bayarnya tuh berapa? Mobil tuh awaf itu. Kadang jauh-jauhnya tuh berapa ada yang tahu. Kalau nyesain antara Safa dan Marwah di tingkat ketiga, urut penangannya 100 real. Begitu namanya nyetir, belajar dia, dia lebih kecil lagi. Belajar itu orang maju, ketawaan, nah ayam, wah, singgul, iya, sudah begini, ambil lanjut, bid'ah, bujur itu. Nabi itu pertama itu ramai kesannya itu. Ulun bukan meremehkan orang itu. Nah itu orang darurat baptis bermasalah. Muka ada bermasalah baik berjalan nah kayak orang juga. Inna shafa wal marwata min sya'airillah. Naik ke atas. Mulai pulang ke Marwah. Dari Marwah turun bernaik pulang turun jalan Safa pulang lari-lari kecil mobil beda tujuan untung ulangnya tiga kali putaran Safa Marwah Safa ada mau kan tuntungan kami hah ajunya bang saya di mana di atas mobil. Nah, mun inya nang ini kada awal ini macam ini pokok parapah antri serba macet manusia namanya samot itu minyaknya. Nah, berarti Pak Ibu Musdalifah lah 6 jaman. Berarti sekitar jam 12 lewat tuh tengah malam kan mengambil batu. Ini malam hari raya. Karena wukuf Arafah 9 Zulhijjah. Jamaah haji dari Arafah menuju Musdalifah pas malam hari raya. Nah, banyak yang ambil batu. Batu ada yang mau orang di situ. Nah, imbah Musdalifah menuju Mina. Pas hari raya 10 Zulhijjah. Nah, ini yang disebut melontar jumroh. Nah, lalu Bapak Ibu, disinilah kita nih bermusuhan hantu, lawan syaitan, lawan iblis. Melontar jumroh itu tahu Bapak Ibu ya? Melontar iblis itu sejarahnya tuh bermusuhan, lawan iblis bermusuhan itu lawan syaitan. Itu di Mina 10 Zulhijjah. Nah, berarti pas terbagi itu. Nah, Bapak Ibu, 3 hari situ kan itu ada namanya kain apa Ibu? Jumratul Aqabah, Jumratul Ula, Jumratul Wusqa. Nah, itu nanti kita bahas lagi pada pertemuan selanjutnya. Malam ini kita masa Musdalifah, minggu depan kita masalah Mina. Setelah Mina, Masjidil Haram khalas. Karena kita haji amal pulang, haji ifrat pulang Mina, atau haji kiran, haji ifrat tersebut sudah, haji kiran Bapak Ibu lagi. Insya Allah. Kita kadang awalnya bagaimana Bapak Ibu supaya tahu bayangan-bayangannya. Nah,
Nah, kitab sebelumnya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian kita sambung lagi kembali pengajian kita halaman 41 baris keempat, kelima maksudnya, dari atas ke bawah, halaman 41. Dikiranya, nah dari situ. Nah terus, tetapi yang sebenarnya ia akan mendapat kerugian dan kecelakaan. Orang yang menipu, ini kan masalah gharur. Banyak aja Bapak Ibu orang itu tertipu banyak. Tapi bagi yang tertipu itu sebenarnya Bapak Ibu lebih selamat daripada orang yang menipu. Kenapa? Karena orang yang menipu itu dia akan berurusan dunia akhirat, berurusan dengan yang ditipunya, berurusan dengan hukum Allah. Paling-paling kita nih apabila ditipu orang, paling-paling sakit hati, sedih. Itu dia. Ulun jujur aja hidup ini bisa jadi tipu orang. Nah itu ngaku aja. Bisa ditipu orang. Ada keadaan, gue kada bingung hidup ini. Ditipu orang bisa aja tuh. Orang kada enak merinci apa nih pengajian ini. Yang ditipu orang ini bisa aja, bisa tuh ditipu orang tuh bisa. Ada perlu dirincikan. Pokoknya pun bisa aja ditipu orang tuh. Ada nyaman-nyamannya hati ditipu orang. Adakah senyum ditipu orang? Sampai ulun 40 hari, 40 malam senyum taat. Dia taat. Tipu orang. Ada guru antar, ada dia juga. Di akhirat kita selesai. Ada aja akhirat. Apa malihnya Bapak Ibu? Orang kayak gue. Nah, itu kita udah bawa. Kalau orang menipu kita, itu kita selamat. Kita selamat bukan berarti kita nggak ditipu orang. Napa selamatnya? Nah, menipu pasti kita selamat. Dan di mana selamat orang menipu? Karena ini berurusan. Jalan selamat itu adakah orang menipu itu selamat? Dia sudah bermasalah. Karena tempat di akhirat itu dua, mau kada surga neraka, mau kada neraka surga. Kada mau antara. Tidak bisa masuk surga kalau nggak beres. Orang yang tidak beres masuk neraka dulu. Jadi kita nang hadir andai kata didustai orang, kita masih tahu semuanya sabar. Nang mendustai kita, bermasalah terusnya, bermasalah dengan manusia, bermasalah dengan Allah. Hablum minan nasnya rusak, hablum minallahnya rusak. Hablum minan nasnya aja Bapak Ibu bermasalah, hablum minallahnya baik, Allah tidak menerima. Orang ini durhaka kepada orang tua, tapi lawan Allah taat, sia-sia taat dengan Allah kalau durhaka dengan Allah. Hablum minan nasnya orang tua, hablum minallahnya sembahyangnya baik, tapi sama orang tua durhaka, tidak akan diterima sembahyangnya. Ada rasanya dalam kitab kita ini. Nah, belum mencariakan. Coba kalau kitab dia Kak
halaman 12 Bapak Ibu. Hadis Nabi itu ada halaman 12 kitab kita ini, baris kelima. Nabi bersabda, garis kelima, kata mulai halaman 12. Maksudnya halaman 12 baris kelima adalah hadis Nabi, al jannatu tahta aqdamil ummahat, ada. Surga itu di bawah tapak kaki ibu, yang maksudnya tidak dapat seseorang itu masuk ke surga meskipun amal kebaikannya bertimbun banyak, kalau ibunya masih belum meridhoi kepadanya, tidak bisa masuk surga. Kalau mama kita belum ridho dengan kita, walaupun amal kebaikannya bertimbun banyaknya, cukup al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Jangan macet surga di bawah telapak sini, tadi muka ini. Anak kita ini, buat ibu-ibu khususnya, mudah masuk surga asal yang ridho. Tapi buat kalau yang kesal dengan anak yang celaka akhiratnya. Nah, ini pulang ibu-ibu yang bola banyak ridho oleh anak yang beruntung. Nah, bahaya tuh ada di hulu sungai itu Pak RW. Hulu sungai luas sekolah. Kenapa tak? Ya, anggaplah kada beres hidupnya hidupnya bermasalah terus. Hidupnya bermasalah terus. Jadi kita tuh sepadang sanakan, pedang sanakan tuh semuanya berapa pedang sanakan itu ada denang beresnya hidupnya. Oh, sekalinya mamanya senang, sumpah serapah. Mamanya senang, sumpah serapah. Ada baik panggilan orang anak gue. Doa orang tua, panggilan orang tua jadi doa. Walaupun kadang mendoakan anak yang kada baik, mendoakan anak yang kada baik, walaupun dia tidak mendoakan anak yang kada baik, dia tidak mendoakan anak yang tidak baik, tapi mulutnya kada baik dengan anak, doa. Kada beres, semuanya beres. Kenapa? Tamakan sumpah serapah. Nah, ini Pak Ibu itu ada kekaruan dari hidupnya. Baru nyampe sungai luas. Nah, kalau ibu-ibu anak yang beruntung, dia ridho dengan anak yang baik. Kenapa? Kekanakan itu durhaka banyak kepada mama, ada seberapa kepada bapak. Karena ibu kita tuh mengandung kita, ibu kita tuh menyusui kita, capek dia. 9 bulan dalam perut ibu, 2 tahun menyusui. Itu bagi ibu beratnya. Hanya kita anak berberkah, lawan kuitan baik. Abdul minan nasr. Allah akan meridhoi anak yang abah mamanya ridho. Allah akan memurkai anak yang abah mamanya murka. Bersaing, berlomba-lomba maksudnya berbakti lawan kita. Tapi maaf ibu-ibu nih khusus yang bapak-bapak, ada semua anak perhatian dengan orang tua. Ada semuanya, ada semua anak perhatian dengan orang tua. Bahasa orang betutujulan. Hanya kita Bapak Ibu kalau yang diberi Allah, yang disenangi orang tua ya, bersyukur ya. Kalau dimuari orang tua, kita panggul ulun
minta maaf cepat-cepat, cium tangan beliau, minta ridho dengan beliau. Ya ada yang anak tuh senang, anak tuh disenangi mama abahnya. Kenapa? Karena mencium tangan kuitan kadang-kadang baktinya, dijuluminya duit, bukan kuitan tuh minta duit kan. Ada juga di muari kuitan mencari sertifikat rumah. Sakit kuitan kepala. Nah makanya kalau kita pernah ditipu orang, kalau kita pernah didustai orang, kalau kita pernah disakiti orang, masalah transfer duit misalnya ditipu orang, ada papa nama nipu karena ketemu ada papa nama mendustai karena ketemu, ada papa imbah diutang hilang karena ketemu ada papa imbah karena arisan pertama hampir beda laginya. Ada juga ada nyaman-nyamannya dapatkan duit orang. Di dunia ini kamu lari kemana? Ke Singapura atau kemana lari? Di akhirat kemana lari? Itulah Bapak Ibu. Kadang ada membuat Pak Ibu kita tuh merasa baik hidup. Semuanya ada aja masalah. Tapi lebih berbahaya dan bermasalah orang yang menipu daripada yang ditipu. Nah kemudian lagi, umpamanya seorang kafir, nah orang kafir, ia mengira, ini orang kafir lah, mengira bahkan meyakini bahwa ia akan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di kemudian harinya. Kenapa gerak? Karena ia banyak berbuat kebaikan. Nah, orang kafir itu kayak apa aja baiknya di dunia aja kada sampai tak ke akhirat pang. Apa guru maka dijauhkan mikrofonnya kalau ada mendengar. Minta pulang. Nah, Bapak Ibu. Pokoknya kalau orang di luar Islam baiknya di dunia kada sampai tak akhirat. Kalau kita orang Islam ini dunia untuk akhirat. Itu bedanya. Ini orang maka ini lah. Misalnya abahnya minta dihauli kayak apa? Orang ini abahnya minta dihauli baca Al-Quran dia 30 juz, bawakan santri 30 orang. Nang datangan pasir, nang hafal Quran datangan. Tapi nang didoakan nang ini. Ya siap. Kayak apapun baiknya bubuhannya sampai ke akhirat. Sedangkan kita ini semuanya hendak sampai ke itu bedanya. Makanya ulun ada juga kiai-kiai itu ngomong lebih baik aja memilih pemimpin yang non muslim tapi kada korupsi daripada orang Islam tapi korupsi. Nah itu nang salah tuh ulun kata-katanya tuh. Lebih baik memilih pemimpin yang kada Islam aja tapi kada korupsi daripada orang Islam tapi korupsi. Mencari ya orang Islam yang ada korupsi. Jir ulun, kayak itu nang bujur. Apa pilihnya kada korupsi, kita pilih. Sekali punya korupsi, punya berdosa, kita memilih kada berdosa karena kita kada tahu cagernya korupsi. Jelas kan ya? Itu Pak Ibu adalah sengaja aku memilih pemimpin Islam untuk korupsi, ada kan? Dan ya, yang penting kita seagama. Kalau korupsi kada mungkin kita memilih, ya kalau yang penting agama yang baik. Jadi selesai kita pilih. Yang menang ini, tapi guru ini orangnya baik benar.
baik benar itu ada sampai ke akhirat. Nah ini lihat Bapak Ibu, tahu sudah ini garis bawah ini. Karena kebaikan, karena ia banyak membuat kebaikan dan pertolongan terhadap sesamanya. Nah, baik, dia bagus. Dan banyak pula membuat amal bakti menurut kepercayaannya. Ini bakti menyumbang, ya. Membangun masjid lagi, ya. Nah, ini membangun masjid. Dan nama pahalanya sampai di situ. Bukan ini membangun masjid. Nih, kalau kita pengaruh mainan ini ada buat gini nah membangun masjid. Bayangan kita di situlah. Ada nama pahalanya. Apa guru waninya beban mereka itu? Duitnya halal lah. Ini tahu lah halal. Halal haram tahu lah ini. Tahu. Jangan terlena dengan kebaikan di hati agamanya dulu. Kalau kita mau mengikut sertakan agama Islam ini dalam kita menilai, selamat kita. Kalau kita tidak mengikutkan agama Islam dalam menilai, kita terpengaruh. Nih sudah kalian tahu, sebaik-baik hubungannya tetap sia-sia kebaikannya yang tertahan di dunia. Nah ini sudah tahu ya, tetapi ia jahil kada paham bahwa kepercayaan, kepercayaannya dan dekatnya keyakinannya itu tiada dibenarkan. Maka tertipulah ia sebab kejahilannya. Kayak apa supaya jangan tertipu guru? Masuk Islam dulu. Atau seorang mukmin, nah ini orang beriman pula. Ini tertipu dia nih. Ia mengaku beriman dan percaya ke semua rukun iman. Percaya. Malahan ia seorang yang berpengetahuan. Nah, pintar lagi orangnya. Ada siapa tahu kepintaran. Quran ini sudah kali cocok lagi di zaman kita. Murtad nih. Manusia nih. Quran perlu direvisi jar. Murtad. Otak yang direvisi. Nah, itu kayak gue. Quran malah direvisi. Murtad kebenaran ini. Ia tahu tiap-tiap amal kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, dan yang kejahatan akan menerima kejahatan pula. Tiap-tiap amal maksiat meskipun berapa banyaknya, apabila ia bertaubat dan minta ampun kepada Allah, dosa akan dihapuskan. Maka oleh itu ia berani memperbuat kesalahan-kesalahan. Lagi di sini salahnya. Ya Tuhan mengampuni aja. Bapak kita berdoa dosa. Karena aku menanggung dosanya. Nah, terpintar manusia ini. Ini karena itu orang Islam nih. Banyak itu Bapak Ibu. Karena bapaknya kita manggil dosa, kan tobat. Tapi pulang. Sempat gak tobat. Kalau kan sempat pas manggil dosa mati. Iya. Mati apa? Mati enggak dosa. Ini karena ia bercita-cita akan bertaubat dan Tuhan akan mengampuninya. Tetapi sayang sekali sebelum ia bertaubat ajalnya telah sampai. Banyak Bapak Ibu salah orang ini. Kita kayak itu nih Bapak Ibu. Ini kita nih di pengajian. Maaf nang hadir. Karena kita pulang ke rumah. Pertanyaan, kira-kira kita nih yakinlah kita pulang ke rumah masih hidup? Banyak kalau orang Bapak Ibu di jalan ada masalah, tapi ulun mendoakan dan ulun didoakan kemudian kita selamatkan semua kita di Bapak Ibu. Kada sampai ke rumah. Banyak kejadian. Hanya kita ini kada kawa
Kainan nyaman di betul kain aku kau umur ya jauh lebih umur dari baru. Makanya jangan menunda-nunda kebaikan. Melainkan malaikat maut. Nah, umur tidak berbau. Nah, ya, kalau itu tulisannya malaikat maut tidak memberi kabar. Nah, adalah malaikat kabar. Dulu din kami anak cabut di kamar. Bila balik ke rumah, kalau jadi balik dulu. Ini habarinya, ini paling pentingnya kita. Ingat mati itu Bapak Ibu, nasihat yang luar biasa. Malaikat maut tidak memberi kabar lebih dahulu kepadanya. Ia mati dalam maksiat dan kefasikan. Ini juga tertipu namanya. Atau seorang alim, insya Allah kita sambung lagi pada pertemuan selanjutnya. Nah, ada terasa kitabnya nggak habis, bagian tipuan kita lainnya, insya Allah. Al-Fatihah. Iya kan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi adadi rahmatillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi adadi fadlillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi adadi khalqillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi adadi ma fi ilmillah. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد كلمات الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد كرام الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد حروف كلام الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد قدر الانظار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد ورق الاشجار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد رمل الكبار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد الحبوب والثمار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد من صلى عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد أنفاس الخلائق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد نجوم السماوات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة. وصلوات الله تعالى وملائكته وانبياء ورسله وجميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائده للمحجلين وشفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته والأئمة الماضين والمشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين وأهل القرآن أجمعين من أهل السماوات والأرضين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين أن ترزقنا صحة عافية والسلامة في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله على سيدنا محمد وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Ini kepada bapak-bapak, ibu-ibu ya juga. Nah, ibu-ibu diundang tabligh akbar. Nah, ini Maulid Habsyi di Jalan Zamzam Jailani nomor 46 Kelurahan Kemuning Lapangan Porbala. Yalah
Nah, di situ yang akan mengisi dan ceramahnya adalah